Uchiha Asep pernah berkata, "Jangan terlalu percaya, bahkan bayanganmu sendiri saja bisa meninggalkanmu saat kamu dalam kegelapan." Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang detektif senior kepolisian Inggris bernama Daniel Hegarty. Malam itu, Daniel ditugaskan untuk mengawal dua orang tamu penting. Daniel menceritakan kisah perjalanan hidupnya sebagai seorang polisi senior yang memahami betul dunia kejahatan. Kala itu di tahun 2004, tepatnya di malam Natal, seorang pria yang sedang nonton televisi di rumahnya dirampok. Hanya sekitar 1,5 juta, tapi para perampok itu mengikatnya di kursi. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di tahun baru. Kasus itu berhasil dia ungkap. Sebagai detektif, Daniel punya jutaan cerita kriminal yang bisa dia ceritakan yang jauh lebih mengerikan. Seorang wanita masuk ke bilik telepon, menghubungi polisi dengan nafas yang terengah-engah. Sepertinya wanita ini sangat ketakutan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan detektif muda bernama John Lenker. John bekerja di Departemen Investigasi dan Kriminal yang disingkat CID. Ibunya menelepon John karena dia merasa ada seorang pria yang sedang mengintainya. John tidak terlalu menanggapi karena dia tahu betul ibunya ini memiliki masalah psikologis. Namun sebagai anak, John tetap mencatat nomor polisi yang diberikan ibunya ini. Tiba di kantor, John menelusuri nomor polisinya. Dan pemiliknya terdaftar sebagai Dwarf Green Grocer Ltd. Lalu atasannya yang bernama Roy Chambers menghampirinya. Roy memberikan kasus telepon darurat dari seorang wanita yang mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga. John dianggap cocok karena kasus ini membutuhkan sentuhan seorang polisi wanita. John kemudian mendengarkan rekaman telepon wanita itu yang diterima petugas bernama Yasmin. Si penelepon tidak mau menyebutkan namanya kepada Yasmin. Dia mengatakan nyawanya sedang terancam karena pacarnya akan membunuhnya dengan pisau. Pacarnya ini mengaku pernah membunuh pacar lamanya dengan pisau itu, menikamnya berkali-kali. Wanita ini membeberkan fakta bahwa ada seorang pria yang dipenjara selama 24 tahun di White Cross karena dituduh membunuh wanita itu. Sebelum wanita ini menyebutkan identitas pacarnya, tiba-tiba teleponnya terputus. Tim kepolisian yang datang ke bilik telepon itu tidak menemukan siapapun di sana. Ternyata dalam rekaman CCTV, ada beberapa anak muda yang menggunakan sepeda memukul bilik telepon tersebut. Karena takut, wanita itu akhirnya pergi. John berupaya melihat wajahnya yang tersorot kamera dari samping, namun tidak terlalu jelas. Setelah itu, John menghubungi Yasmin untuk minta keterangan tentang sosok penelepon ini. Menurut Yasmin, wanita ini memang berada dalam ancaman, bukan telepon iseng atau penipuan. Ada satu kata yang diucapkan wanita ini, yaitu follow. Itu adalah bahasa Portugis yang artinya baiklah. Kesimpulannya, wanita ini adalah orang Portugis atau Brazil. 18 tahun sebagai petugas yang bekerja menerima telepon semacam ini, Yasmin sangat yakin wanita ini dalam bahaya. Termasuk apa yang dia ceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan pacarnya. John menelusuri daftar para narapidana yang divonis hukuman 24 tahun dalam kasus pembunuhan. Muncullah nama Errol Mattis yang direkomendasikan mendapatkan hukuman 24 tahun. Meski belum mendapatkan identitas si penelepon, John akan tetap menyelidiki kasus ini karena aturan hukum yang berlaku. Polisi bisa dituntut balik karena tidak merespon laporan warganya. Di sini mulai menarik karena detektif yang menangani kasus Errol Mattis di tahun 2012 adalah detektif senior Daniel Hegarty. Korban pembunuhan itu diketahui bernama Adelaide Burrows dan pelaku yang dihukum adalah pacarnya Errol Mattis. Menurut Roy, sebaiknya John cukup mengirimnya email, tidak perlu menemuinya. Dan setelah itu, lebih baik kasus ini ditutup saja. Singkat cerita, John tetap menemui Daniel di kantornya. Dia menceritakan tentang kasus yang pernah ditangani Daniel dengan korban bernama Adelaide tahun 2012 dan tersangkanya Errol. Meski si penelepon anonim ini bukan saksi langsung, menurut John, pengakuan pacar si wanita ini patut diselidiki. Karena dia tahu betul pelaku yang dihukum di penjara White Cross dengan hukuman minimal 24 tahun dan pastinya pisau yang digunakan faktanya tidak ditemukan polisi. Sebagai detektif yang menangani kasus ini, Daniel tentunya meragukan cerita si wanita.
Apalagi anak kandung korban yang bernama Patrick yang saat itu berusia 6 tahun mendengar semua yang dilakukan Errol dari balik dinding. Jun diminta untuk pergi dan sempat ditegur karena seharusnya dia cukup mengirimkan email. Send an email. Daniel sempat merenung, mempertanyakan kembali pada dirinya apakah dia salah menangkap pembunuh aslinya. Terlihat saat itu, Errol menendang pintu kamarnya Patrick. Datang ke bilik telepon, Jun menempelkan kartu namanya sebagai polisi London Timur. Menuliskan pesan bahwa kau tidak sendirian. Jun memiliki seorang suami bernama Leo dan anak laki-laki. Menurut Leo, seharusnya Jun tidak mencari masalah dengan seniornya. Tapi Leo pun paham, istrinya ini tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Kembali ke kantor, Jun mengalami kesulitan untuk login ke akun data kepolisian miliknya. Jun sempat bertanya kepada rekannya yang bernama Chloe, tapi Chloe mengaku tidak ada masalah. Jun lalu dipanggil ke ruang atasannya. Ternyata ada 2 petugas dari Departemen Standar Profesional bernama Diani dan Jackson. Mereka ternyata menegur Jun karena teridentifikasi melakukan pencarian online di akunnya yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Alhasil, akun Jun diblok sementara waktu. Tapi Jun sudah paham mereka melakukan ini atas perintah Daniel. Jun tidak akan menyerah, dia akan meladeninya. Jun menemui seorang pengacara bernama Sonia Singh yang dulu menangani kasusnya Errol. Sonia mengenal juga korban karena tinggal di apartemen yang sama. Sonia mengatakan penuntut membesar-besarkan gigitan pada korban berdasarkan saksi ahli yang bernama Dr. Hauske. Dia mengatakan gigitan itu berasal dari giginya Errol. Tapi ahli gigi yang diminta melakukan pengecekan oleh Sonia mengatakan fakta lain. Saat ditanya apakah Sonia mengenal Daniel, pengacara ini mengatakan tentang Skitty Twas. Tim detektif yang beranggotakan Tony, Kim Caldwell, dan Daniel sebagai pimpinannya. Belum jelas apa maksudnya, namun sepertinya mereka ini punya pengaruh besar di dunia kepolisian, khususnya dalam kasus kriminal. Selanjutnya, diperlihatkan sosok Patrick, anak korban yang kini beranjak remaja. Pernah ditangkap karena kasus peredaran narkoboy di usia 12 tahun. Pergi dari apartemennya dengan setelan jas, ibunya Errol menghampiri Patrick karena anaknya yang berada di penjara ingin bicara dengannya. Namun Patrick tidak merespon dengan baik, menganggap Errol sebagai pembunuh ibunya. Kala itu, Errol membawa Patrick setelah Adele tewas. Dalam perjalanan, mobilnya bertabrakan. Jun mendengar rekaman pengakuan Errol bahwa dirinya yang telah membunuh Adelaide menikamnya dengan pisau dapur di bagian tenggorokan dan dada, sampai 30 kali tikaman. Errol mengaku kehilangan kendali. Daniel kembali menemui tim lamanya Tony yang duduk di kursi roda. Daniel mengatakan jika ada sesuatu yang Tony sembunyikan dalam kasusnya Errol selama bertahun-tahun, ini waktu yang tepat menyingkirkannya untuk menutupi jejak mereka. Tony tidak mau menanggapinya karena dia tidak mau melihat ke belakang lagi. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba wanita misterius itu kembali menghubungi Yasmin, lalu disambungkan langsung kepada Jun. Wanita itu diketahui bernama Maria yang berada di dalam apartemennya. Petugas sudah meluncur ke lokasi, namun dibutuhkan waktu sekitar 18 menit. Jun segera pergi karena posisinya sekarang lebih dekat. Rupanya, Maria berada dalam ancaman pacarnya dan kini berlindung di dalam toilet apartemennya di lantai 9. Jun menyuruh Maria untuk melawan pacarnya saat dia mendobrak pintu. You run and you shout, you shout. Jun datang terlambat karena Maria terjatuh dari lantai 9 apartemennya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. I'm headed to flat 942. Hanya dibekali tongkat pemukul, detektif ini naik ke apartemen lantai 9. Masuk ke dalam kamar, Jun mendapati beberapa barang telah dirusak. Namun tiba-tiba, pelaku muncul di belakangnya lalu kabur. Jun mengejarnya hingga ke dalam lift, namun pria tinggi kekar ini melumpuhkan Jun dengan mudah. Jun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Roy menunjukkan foto pelaku yang diketahui bernama Cliff Silcox. Dalam catatan kejahatannya, Cliff seringkali melakukan penyerangan sekaligus masuk dalam organisasi terlarang. Jun sangat yakin pelaku adalah orang yang diduga membunuh juga Adelaide. The Anonymous 999. Yes, he could have neighbors. Jun cukup menyesal karena dia gagal menangkapnya. Roy berjanji kepada Jun dia akan membantu menyelidiki kasus ini hingga terang benderang. Got my word on that.
Belum terungkap apa sebenarnya yang disembunyikan Daniel dalam kasus ini. Giliran Leo dan anak mereka yang datang melihat keadaan June. Sorry, I don't know what's wrong. Dasar bocil, ibunya yang terluka aja jadi status medsos biar pengikutnya bertambah. You posting that on your socials? No. Although... Sorry. Baru saja pulang ke rumah, John yang tidak bisa tidur kembali melanjutkan penyelidikannya untuk memburu si Clive. Officer Cox. Anything could help. Kembali ke TKP, June sangat kesal karena kasus ini diambil alih oleh timnya Daniel. Really? Dalam tanda kutip, June disingkirkan karena dianggap sebagai korban. Two calls, same woman. That's your hypothesis. Well, we can't just rule it out. I was told you saw her come off. Setelah mendengar kembali rekaman wanita misterius pertama dan suara Maria sebelum dibunuh, Clive, detektif ini minta bantuan atasannya untuk meminta analis suara forensik menguji 2 panggilan darurat itu demi memastikan apakah berasal dari wanita yang sama. Roy sempat menolak karena kasus ini tidak ditangani mereka lagi. Detektif yang dipuji anaknya sebagai wanita tangguh ini tidak menyerah begitu saja. Dia temui ibunya Errol yang bernama Doris untuk mencari informasi tentang Clive yang mungkin kenal dengan Errol. We're trying to trace the whereabouts of this man. Or might have been acquainted with him. Namun, kedatangannya disalahartikan oleh Doris, menuduh June bagian dari polisi yang mencap anaknya sebagai pembunuh berdarah dingin. June dituduh sebagai komplotannya Daniel yang pandai berbohong hingga merenggut nyawa putranya. Why are you bringing up Adelaide? You listen to me. Sementara itu, Daniel menemui Kim, membahas kasus pembunuhan yang dilakukan Clive. Of course not. Anything that she can use to get at me. Dia tidak mau penyelidikan yang dilakukan June untuk mengungkap pembunuh yang sebenarnya atas kematian Adelaide akan berbalik menyerangnya. June kembali menghubungi Sonia karena dia yakin Clive mengetahui tentang kasus terbunuhnya Adelaide. I need a favor. Karena akunnya diblokir, June minta bantuan Chloe. Sonia mendapatkan informasi bahwa Errol dan Clive pernah kuliah di kampus yang sama, yakni Akademi Santa Joseph. Tak hanya itu, Errol punya sepupu bernama Jamil yang naksir kepada adiknya Clive. Kesimpulannya, Errol dan Clive mengenal satu sama lain. Roy said I was upset. Saat menonton pertandingan bola anaknya, You're supposed to attach a case number. Hey, June. June dihubungi seorang wanita yang mengaku mengetahui keberadaan Clive. It's okay, it's fine. Tiba di lokasi, seorang wanita yang mengenal Clive tampak ketakutan memberi kode kalau ibunya disekap di atas oleh pelaku. Saat itu juga, June meminta bantuan markas. 70 Verlaine Road. Karena butuh waktu 6 menit lagi, June putuskan untuk masuk menggunakan rompi anti peluru. June masuk melalui rumah tetangga korban. I said the house is on fire! Melihat adanya kobaran api, June nekat masuk untuk menyelamatkan korban. Ternyata, si Clive mencoba bunuh diri jika June tidak datang menyelamatkannya. Di malam hari, Daniel tiba di lokasi. Dia terkejut karena detektif muda yang dia remehkan ini berada satu langkah di depannya. Chloe menunjukkan informasi rahasia hasil laporan patologi tentang Maria. Tak berselang lama, Daniel datang ke kantornya. As a matter of fact, he suggested it. Mereka membahas tentang kasus ini. Clive rupanya mengakui pembunuhannya terhadap Maria dengan alasan yang cukup menohok hanya karena Maria menumpahkan cat di karpet. Namun John meminta persetujuan mereka untuk minta keterangan Clive dalam kasus pembunuhan Adelaide. What new information do you have? John beberkan dugaan Clive sebagai pembunuh yang sebenarnya kepada Daniel. Tapi Daniel terus menyanggah hasil penyelidikan John. Bahkan dia tidak percaya bahwa Maria adalah penelepon misterius pertama. Prejudice. See, June here, she's got a conviction. Untuk membuktikan keyakinannya, June sudah mengajukan pengecekan analis suara dari forensik, namun tidak disetujui. Bahkan dia tahu Maria pernah mengalami serangan di bahu dan perutnya, seperti pengakuan dari wanita penelepon pertama. Daniel cukup terkejut dari mana June dapat informasi ini. Apakah June melihat hasil patologi yang jelas sangat rahasia dan June tidak punya wewenang untuk melihatnya?
Jun beralasan bekas luka itu dia lihat karena dia yang pertama kali menemukan jasadnya Maria. It didn't. Tapi Daniel tidak percaya kepadanya. I saw them. Setelah pulang ke rumah, Jun diizinkan untuk minta keterangan Cliff di dalam penjara. Thank you. Fine. Cliff mengaku mengenal Errol dan kasus pembunuhan yang dilakukannya hingga dia divonis 24 tahun penjara. Tapi Cliff tidak mau menjawab lebih jauh saat Jun menunjukkan fotonya Adelaide. Do you know where? Sorry, it's common knowledge. Jun merasa yakin Cliff mengenal Errol dan Adelaide. Keluar dari ruang interogasi, atasannya menunjukkan hasil analis suara dari forensik yang menyatakan suara dari penelepon misterius pertama itu bukanlah Maria. Ini artinya mereka wanita yang berbeda, yang dimana Cliff tidak bisa dikaitkan dengan pembunuhan nama itu seperti dugaan Jun. You just get on with it. Jun sendiri mendapat peringatan tegas dari atasannya. Dia luapkan kekecewaannya di dalam toilet. Chloe memberitahu Jun dari gosip yang beredar bahwa sebenarnya Daniel sudah tahu lebih awal bahwa mereka wanita berbeda. Tapi dia sengaja menundanya untuk menjebak dan menjatuhkan Jun saat dia minta keterangan kepada Cliff. Tidak menyurutkan tekadnya, Jun perdengarkan rekaman wanita itu kepada Sonia. Karena ini sangat rahasia, Sonia tidak boleh memberitahu siapapun, jika tidak karirnya akan hancur. Sonia kembali membangkitkan semangat Jun. Meski dia kalah dalam pertempuran kali ini, berita baiknya wanita yang menjadi kunci pembunuhan Adelaide itu faktanya masih hidup. She's the one person who can help Errol. Dan inilah dia sosoknya. Film pun berlanjut ke episode 3. Seorang bocah yang sedang mencicipi es krim tiba-tiba tertembak di depan halaman sebuah apartemen. Bergerak ke lokasi, polisi memasang police line. Rupanya di wilayah yang menjadi pusatnya kelompok gangster, insiden kekerasan seperti ini seringkali terjadi. Detektif Daniel ditunjuk sebagai kepala operasi penyelidikan kasus ini. Roy meminta anak buahnya yang bersedia menjadi relawan bantuan dalam kasus ini. Dibantu Kim, mereka mendapat informasi anak tersebut lolos dari maut meski ada peluru yang bersarang di dalam otaknya. Daniel menyetujui beberapa polisi yang mengajukan diri untuk membantu penyelidikan kasus ini termasuk Jun. Singkat cerita, Jun datang ke TKP. Dia disambut baik oleh Daniel meski mereka berdua sebenarnya masih berselisih dalam kasus Errol dan wanita misterius itu. Kim sempat memberitahu Jun dan Chloe bahwa kelompok gangster yang beroperasi di wilayah ini jumlahnya mencapai 17 kelompok. Sebagian besar dianggap pahlawan super oleh anak-anak sekarang. Tim kepolisian mulai bekerja untuk menangkap dalangnya. Right. So great to have had so many officers. Hi. Yeah, this kid in the park. But of course you are. Yeah, give or take. I can do you a favor, but you go. Sebagai seorang ibu, Jun merasa khawatir atas kejadian ini. Foto bocil itu dirilis di seluruh stasiun televisi, termasuk beberapa anggota gangster yang diduga sebagai pelakunya. Atas permintaan Jun, Sonia sudah membagikan brosur pencarian wanita itu terutama kepada orang Brazil. Sebelum Jun pergi, Sonia memberikan berkas kasusnya Errol selama persidangan di kala itu. Jun sempat menolaknya karena sebenarnya dia dilarang menyentuh lagi kasus ini. Tapi Sonia memaksanya karena bisa jadi Jun menemukan informasi penting di dalamnya. Setelah membaca berkas dan mendengar suara rekamannya, Jun coba memahami masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi Errol kala itu. Motif yang sangat kuat hingga Errol nekat membunuh pacarnya sendiri. Jun langsung menghubungi Sonia. Menurut informasi yang dia dapatkan, Errol pernah mencuri uang dari orang tuanya, dikarenakan masalah hutang dan narkoboy. Errol sendiri pernah ditangkap dalam kasus kerusuhan beberapa minggu sebelum kasus pembunuhan itu. Menurut Sonia, wajar saja karena penjarahan saat itu dilakukan banyak orang. Jun merasa aneh karena tidak ada motif yang sebenarnya. Senjata yang dijadikan alat bukti faktanya hilang. Kala itu, Errol yang berlumuran darah pergi membawa Patrick untuk menuju rumah ibunya. Tapi polisi menyebutnya sebagai aksi sengaja untuk bunuh diri.
Sonia menawarkan bantuan untuk membantu Jun mewawancarai Errol di dalam penjara tanpa sepengetahuan Daniel dan atasannya. Tak berselang lama, Daniel menghubungi Jun bahwa operasi pengangkatan peluru itu ditunda. Dan ibu si bocah meminta Jun menemuinya di rumah sakit. Rupanya, ibu korban diberitahu temannya bahwa Jun polisi baik yang bisa dipercaya. Kemudian, Jun diajak ngopai di dalam mobilnya Daniel. Saat Daniel mendapat telepon, Jun melihat kartu nama Daniel yang ternyata memiliki profesi sampingan untuk jasa keamanan dan kemewahan layanan mobil. Jun kemudian pergi ke penjara White Cross. Dia mengaku kepada petugas akan menemui Samson Michael. Ternyata Sonia sudah berada di dalam ruang tunggu. Disinilah Sonia menemukan celah agar Jun bisa menemui Errol. Jadi saat nama Samson yang disebut, Sonia yang akan masuk. Nah, saat giliran Errol yang disebutkan, barulah Jun yang masuk. Inilah yang tidak disadari petugas penjara. Daniel membayar seseorang terkait penembakan bocil itu. Siapakah pria ini dan apa yang Daniel minta dia lakukan? Jun mengaku kepada Errol sebagai teman Sonia. Tidak mau menyebutkan identitasnya, Jun hanya ingin membantu Errol mengungkap kebenaran. Saat pertama kali diwawancarai, Errol pernah mengatakan punya alibi kuat. Saat itu, dia sedang mencari pekerjaan menjadi tukang potong rambut bernama Mustafa. Namun Mustafa tiba-tiba mengaku tidak mengenali Errol. Errol lantas bertanya, kenapa tiba-tiba di hari ketiga dia ditahan? Errol mengaku telah membunuh Adelaide. Errol pun berkata mereka memberinya banyak obat yang membuat pikirannya kacau. Tidak bisa menjawab dengan tegas apakah Errol membunuhnya atau tidak. Baginya, apapun yang terjadi, Errol sudah pasrah karena Adelaide sudah tiada. Errol sudah kehilangan semangat dalam hidupnya meski Jun mengingatkan dia masih punya ibu. Errol cukup terkejut saat Jun mengatakan Patrick. Tidak mau berbicara lebih jauh, Jun berlalu pergi. Petugas penjara yang mengenali Jun langsung menghubungi seseorang. Hello? Bertemu di dalam mobilnya pengacara ini, Jun masih kesulitan mendapatkan informasi lebih jauh dari Errol. Melihat kartu nama Daniel, mereka berdua sama-sama heran. Kenapa Daniel mencari sampingan dengan menjadi sopir pribadi? Apakah detektif senior itu merasa tidak cukup dengan gajinya? Tiba-tiba, Jun mendapat panggilan dari timnya Daniel bahwa mereka telah mendapatkan lokasi persembunyian pelaku penembakan bocil itu. Tersangka diketahui bernama Jason. Daniel standby di dalam mobil khusus operasi. Pasukan khusus reaksi cepat diturunkan untuk membekuk pelaku. Sementara itu, Jun berada di sekitar lokasi penyergapan. Setelah pintu didobrak, tim masuk ke dalam untuk menangkap pelaku. Tiba-tiba, Daniel kesulitan mengakses videonya yang error. Ternyata si Jason tidak ditemukan di dalam kamarnya. Tim hanya menemukan teman wanitanya. Rupanya, Jason berada di sekitar apartemen dengan membawa senjata. Di waktu yang sama, Daniel mendapat informasi dari Tony bahwa Jun datang ke penjara White Cross. Disinilah pikiran jahat Daniel keluar. Dia membiarkan Jun terancam dengan pelaku yang mendekat ke arahnya. Daniel baru memberitahu Jun setelah tersangka sudah dekat. Untung saja tembakan pelaku melenceng. Did you recover the firearm? Dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Jun mengaku kepada Daniel dia telah datang ke penjara White Cross untuk mencari informasi pelaku penembakan bocil yang terkait dengan geng. Have you heard the word White Cross saving my life? Kind of. Right. Kim melaporkan temuan senjata pelaku yang sempat dibuang. Daniel menyuruh anak buahnya sama-sama menjaga rahasia trouble video itu agar tidak sampai menjadi masalah besar untuk mereka. Daniel dan pejabat bernama Claudia akan tampil di depan media setelah tertangkapnya pelaku. He's not been charged. Be careful not to... But myself. Okay.
Tiba-tiba, Jun dihubungi seorang polisi yang dulu menciduk Patrick saat menjadi pengedar di usia remaja. Kala itu, Patrick dilepaskan karena intervensi seorang detektif bernama Daniel. Remember this, officer. CID. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Rupanya, Jun ditunjuk oleh atasannya untuk melakukan konferensi pers bersama ibu korban atas penembakan brutal yang dilakukan anggota gangster. Begitupun dengan Daniel dan kepala polisi yang berjanji akan memberantas kelompok kriminal yang membahayakan warga tidak berdosa. Jason mengaku kepada Daniel dia tidak sengaja menembak bocah yang bernama Isaac itu saat dia sedang berselisih dengan geng lawan. Jason mengakui perbuatannya, namun detektif senior ini merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setelah peluru diangkat dari kepala korban, lab forensik memastikan peluru itu cocok dengan senjata api milik Jason. Daniel meminta pendapat tentang langkah mereka selanjutnya. Dengan bukti peluru dan pengakuan tersangka, menurutnya sudah cukup untuk melimpahkan berkasnya ke kejaksaan menuntut tersangka. Daniel kembali bertanya, apakah Jun percaya dengan pengakuannya? Menurut Daniel, ini terlalu mudah. Tersangka yang masih berusia 17 tahun itu dipastikan akan mendekam selama 18-20 tahun di dalam penjara karena perbuatannya. Orang bodoh mana yang masih menyimpan senjata yang jelas menjadi alat bukti dalam kasus viral seperti ini? Menurut Daniel, Jason diancam atau diperintah seseorang untuk mengakui penembakan ini. Seorang wanita kulit hitam melihat selebaran pencarian wanita si penelepon misterius. Singkat cerita, wanita ini menemui Jun dan Sonia dan petugas penampungan yang bekerja kepada Doris. Dia mengenal selintas wanita Brazil ini sebagai petugas kebersihan dan pernah tinggal dengan pacarnya orang Inggris. Wanita itu diketahui bernama Carla. Dia menunjukkan foto Carla yang jauh lebih jelas kepada Jun. Tak berselang lama, seorang saksi menghubungi polisi mengaku melihat penembak bocah itu. Ternyata ada dua pelaku. Yang berkulit hitam sebagai pengemudi motornya, faktanya pelaku yang berkulit putih yang melepaskan tembakan. Mendapat laporan ini, feeling Daniel terbukti. Dia kembali menekan Jason untuk mengatakan penembak yang sebenarnya karena dia punya saksi mata. Jason akhirnya buka mulut. Dia menyebut orang-orang ini sangat kejam. Mereka juga yang menyuplai narkoboy kepada kelompoknya. Mereka ingin mengontrol penuh atas wilayah itu tanpa adanya saingan. Danny lalu bertanya dari kelompok mana mereka berasal, apakah Armenia, Albania, atau Turki. Kini Daniel paham mereka adalah kelompok gangsternya Turki. Pencarian dilakukan seluruh aparat kepolisian terhadap anggota gangster Turki yang menjadi pelaku utama penembakan. Saat mengisi bensin, Daniel sepertinya melihat pria keturunan Turki dengan gerak-gerik mencurigakan. Jun bertanya kepada pedagang Turki yang sudah lama berjualan di lokasi ini. Hasad mengaku tidak tahu dengan kasus itu, namun dia mengatakan nama Turki sering mengecoh orang. Disinilah Jun menyadari sesuatu tentang kasusnya Errol. Saat itu juga, Jun kembali menemui Sonia. Dia teringat dengan pengakuan Errol yang punya alibi dengan tukang cukur rambut bernama Mustafa Demir. Sonia mengetahui dari bos lamanya bahwa Mustafa telah kembali ke Turki. Jun khawatir mereka salah mengeja namanya, jadi Mustafa yang mereka cari orang yang salah. Kembali ke Patrick, dia menjalin percintaan dengan seorang wanita berambut pirang bernama Lisa. Hari itu, Patrick membawa bunga untuk diletakkan di makam ibunya. Di waktu yang sama, Doris pun datang ke sana. Setelah peristiwa naas itu, sebenarnya Doris ingin sekali mengadopsi Patrick. Tapi mereka tidak mengizinkannya. Doris mengatakan ada sebuah peluang untuk membebaskan Errol. Kuncinya ada pada seorang wanita bernama Carla. Patrick cukup terkejut, dia ingat kembali kejadiannya karena pada saat itu usianya masih 6 tahun. Meski bukan anak kandungnya, tampaknya Errol sangat menyayangi Patrick. Tapi Patrick dihadapkan pada pertanyaan besar, kenapa Errol membunuh ibunya? Karena tetangganya berisik, Patrick menggedor dinding kamarnya, hingga keduanya saling berhadapan. Patrick datang ke rumah Daniel dengan wajah penuh luka. Patrick mengatakan tetangganya itu mendapat bogeman jauh lebih buruk dari yang dia terima. Patrick mengetahui informasi tentang seorang wanita dari Doris.
Tidak ingin pengaruh negatif masuk ke dalam otaknya yang membuat penilaian Patrick terhadap Errol berubah, Daniel menceritakan kembali kejadian naas tersebut. Saat itu, polisi menerima laporan tentang pertengkaran hebat antara Errol dan ibunya. Tiba di lokasi, Daniel menemukan ibunya sudah tewas bersimbah darah. Setelah kejadian itu, Errol membawa Patrick hingga terlibat kecelakaan yang membuat kaki Patrick terluka. Di waktu yang sama, Jun menelusuri sosok Mustafa. Daniel mengatakan Errol telah bersalah membunuh ibunya. Meski dia pernah punya alibi dari seorang pria Turki, tapi pria itu dianggapnya hanya mengada-ngada. Faktanya, Errol mengakui semua perbuatannya. Akhirnya, Jun menemukan Mustafa yang masih berada di kota ini bekerja sebagai tukang cuci mobil. Dia tanya kembali tentang kasusnya Errol. Mustafa mengaku saat itu polisi menyodorkan beberapa foto wajah yang menurutnya terlihat sama karena mereka semua kulit hitam. Bukannya rasis, tapi Mustafa kesulitan membedakan mereka. Saat melihat wajah Errol di televisi, Mustafa menyadari dia salah memberi keterangan. Namun karena tekanan dari para detektif itu, Mustafa merasa tidak punya pilihan. Dia merasa menyesal dan minta maaf. I'm so sorry. Jun langsung menghubungi Sonia, karena kini dia yakin Errol tidak bersalah. Sonia bertanya, apa mungkin Mustafa membuat pernyataan ulang untuk mengonfirmasi bahwa dia tidak melihat Errol di lokasi kejadian. Tiba-tiba, Jun melihat mobilnya terbakar. Dianggap sebagai bentuk ancaman, seorang petugas ditempatkan untuk melindungi Jun di rumahnya atas perintah Daniel. Daniel minta maaf, ancaman ini muncul karena Jun tampil di depan kamera. Ternyata, kelompok gangster yang menjadi pelaku pembakaran merilis videonya di media sosial. Jason mendapat serangan dari napi lain di dalam penjara. Jika ingin terlindungi, Daniel meminta dia bekerja sama menyebutkan namanya. I'll text you. Jun kembali dipanggil dua petugas propos terkait tuduhan baru kepadanya yang diduga melakukan penindasan di tempat kerja. Jun emosi, omong kosong apa lagi yang mereka lakukan untuk menjatuhkannya. Setelah Daniel mengeluarkannya dari kasus penembakan bocah ini, mobilnya dibakar, dan kini dia dituduh melakukan tindakan indisipliner yang tidak masuk akal. Roy memberitahu Jun, penilaiannya tentang Daniel adalah salah. Dia telah membekuk pelaku penembakan yang sebenarnya. Dia ditangkap di pabrik narkoboy di daerah Camp Road dengan bukti fisik dan kesaksian tersumpah. Daniel pun dianggap sebagai polisi hebat terutama oleh ibu korban. Siang itu, Patrick datang ke rumah Daniel untuk mengantarkan makanan. Menurut Daniel, seharusnya dia tidak usah datang ke rumahnya. Tak berselang lama, muncullah Lisa. Dan ternyata Lisa ini adalah putrinya Daniel. Namun Daniel tidak tahu jika Patrick dan Lisa punya hubungan dekat. Mereka berdua pura-pura baru berkenalan. Lisa langsung mengirim pesan WA kepada Patrick. Ayahnya akan sangat marah jika hubungan mereka sampai bocor. Chloe minta maaf karena Roy mencecarnya dengan masalah bocornya laporan patologi, tidak menyebutnya sebagai penindas. Tapi tetap saja, Chloe dan rekan-rekannya menganggap Jun sebagai penjilat yang gila jabatan setelah tampil di media. Tiba-tiba, Jun mendapat telepon dari petugas penampungan terkait seorang polisi yang menanyakan tentang Carla. Jika bukan Sonia dan Doris, mereka yakin salah satu pekerjanya Doris yang membocorkannya kepada polisi. Ternyata dia adalah Latisa yang pernah ditangkap oleh Tony. Setelah didesak, Latisa mengakui perbuatannya. Sebagai imbalan untuk perbuatan mengutil yang pernah dilakukannya, selama 8 tahun terakhir, Latisa menjadi mata-matanya komplotan Daniel untuk mengawasi kampanye yang dilakukan Doris. Saat itu juga, Jun meminta Latisa untuk berhenti dari pekerjaannya membantu Doris. Tampaknya, anak buah Daniel mengetahui pertemuan mereka. Setelah tahu fakta ini, Jun menghubungi Daniel, yang didengar juga oleh Tony dan Kim. Jun menuduh mereka telah menjalankan operasi rahasia kepada wanita tidak berdaya. Daniel balik mengancam, jika Jun terbukti menyebarkan rekaman panggilan darurat yang dilakukan Carla kepada pihak luar, maka dia bersumpah akan menjatuhkannya. Dengan dukungan suaminya, Jun bisa saja melaporkan Daniel. Tapi ini bukan perkara mudah karena membutuhkan waktu berbulan-bulan. Terlihat Daniel datang ke sebuah lokasi. Tampak seseorang dalam mobil mengintainya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Carla menghubungi ponselnya Sonia. Dia meminta Jun untuk berhenti mencarinya. Carla terdengar sangat ketakutan.
tidak mau menyebutkan nama pacarnya karena dia dilindungi. Lantas, siapakah yang melindungi pembunuh sebenarnya Adelaide? Apakah Daniel terlibat? Jun dan suaminya mengundang Claudia untuk makan malam di rumah mereka. Dalam kesempatan ini juga, Jun menceritakan kasus yang menimpa Errol. Ternyata kala itu, Errol tidak bisa mengingat tragedi pembunuhan yang menimpa Adelaide akibat kecelakaan yang menimpanya. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba Errol mengaku telah membunuhnya. Claudia yang ahli dalam bidang psikologis ini menjelaskan tentang hipokampus, yakni bagian otak tempat kita menyimpan dan mengambil ingatan seukuran kacang sukro. Di waktu yang sama, Daniel melihat kembali TKP terbunuhnya Adelaide. Menurut Claudia, secara teoritis ingatan seseorang bisa diretas atau dilapisi dengan ingatan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Apakah ini yang dilakukan Daniel kepada Errol? Jun menemukan petunjuk tentang Combat League atau Liga Tempur. Hari itu juga Jun datang ke penjara untuk menanyakan langsung kepada Cliff. Apakah benar dia bergabung dengan kelompok itu saat remaja? Cliff cukup terkejut karena organisasi ini adalah kumpulan neo-Nazi yang kita tahu sangat rasis. Jun menunjukkan foto Daniel, Kim, dan Tony untuk memastikan apakah salah satu dari mereka pernah menjadi anggota organisasi itu. Ternyata Cliff mengenal Tony sebagai anggota organisasi Combat League. Tidak mau buang waktu, Jun langsung datang ke rumah Tony untuk mengklarifikasi apakah benar polisi ini pernah bergabung dengan kelompok garis keras yang sangat dilarang itu. Tony nampak cuek-cuek saja, tidak mau menanggapi pertanyaan Jun. Malah, dia akan menghubungi Roy untuk melaporkan perbuatan Jun kepadanya. Blow, shall I? Just tell me, and then I can forget about what I heard. So you can't give them any ground, you have to look them dead. Shut up. Setelah pergi, barulah Tony merasakan sesak nafas, merasa identitasnya telah terbongkar. Tony langsung hubungi Kim untuk minta bantuan. Kim melaporkan hal ini kepada Daniel. Emosinya memuncak, ingin memberikan balasan kepada Jun. Tapi Daniel menyuruhnya tenang karena masalah ini dia sendiri yang akan mengatasinya. Daniel menyuruh seseorang agar mencarikan apartemen untuk Patrick. Di sini terungkap, orang yang mengintai Daniel rupanya suruhannya Sonia. Menurut Sonia, alasan Daniel menjadi sopir freelance agar mendapatkan banyak uang digunakan di tempat ini. Markasnya seorang pengedar narkoboy yang menyembunyikan bisnis aslinya dengan jualan karpet. Meski belum jelas apakah detektif senior itu terlibat perdagangan narkoboy atau pemerasan, anak Jun yang bernama Jacob sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang dua orang polisi menyuruh mereka melepaskan tasnya. Saat digeledah, ternyata dalam tasnya Jacob ditemukan paket narkoboy. Alhasil, bocah ingusan ini ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. Leo yang menunggu di lapang sepak bola merasa aneh tidak menemukan Jacob di sana. Sampai di kantor polisi, Jacob tampak shock. Dia hubungi ibunya namun ponselnya tidak aktif. Jacob kemudian minta tolong neneknya untuk datang menjemputnya di kantor polisi. Layaknya seorang tersangka, wajah Jacob dipotret, air liurnya diambil untuk kepentingan DNA. Tidak pernah keluar dari rumah karena penyakit trauma yang dialaminya, ibunya Jun ini justru linglung. Tidak berhasil menghubungi Jacob, Leo segera memberitahu Jun. Mendengar di radio ada seorang bocah mendapat serangan, Jun segera datang ke TKP khawatir itu putranya. Jun terkejut setelah mendapat kabar dari kerabatnya, Jacob berada di kantor polisi. Sebagai seorang ibu sekaligus detektif, dia marah besar kepada petugas karena penggeledahan dilakukan tanpa didampingi orang dewasa. Anaknya langsung dibawa pulang, begitupun dengan ibunya yang masuk UGD. Setelah ayah Jun meninggal, ada trauma besar yang dialami ibunya ini. Kembali ke rumah, Jun sudah memegang identitas dua polisi yang menangkap anaknya, dan ternyata mereka anak buahnya Kim yang ditempatkan di polsek luar kota. Jun sangat yakin ini perbuatan Daniel yang ingin mengincarnya. Tapi kenapa anaknya harus menjadi korban? Inilah yang Jun tidak bisa terima. Karena emosinya tidak terkendali, Jun malah berselisih dengan Leo. Malam itu juga, Jun datangi markasnya pengedar narkoba yang biasa didatangi oleh Daniel untuk menangkap pemiliknya yang bernama Mansur. I'm arresting you on suspicion. Hey. Bandar narkoba ini tidak dilarang Jun untuk menghubungi Daniel. Jun akan terima tantangannya detektif senior itu. Some sort of arrangement. Dicegat di tengah jalan, Daniel menyuruh Jun untuk membebaskannya dengan alasan dia bekerja kepadanya sebagai aset yang terpercaya. Namun Jun tidak percaya karena dia sudah mengeceknya di database kontra intelijen.
Daniel terkejut setelah Jun mengatakan putranya menjadi sasaran. Dia sudah tahu Daniel membeli narkoboy dari bandar ini. Khusus untuk Tony, Daniel mengatakan bahwa Tony sedang menyamar dalam kelompok neo-Nazi itu. Akhirnya mereka sepakat, Mansur dilepaskan dan Daniel akan menghapus catatan DNA Jacob dalam database kepolisian sebagai pelaku kriminal. Daniel langsung menjemput Kim setelah dia tahu anak buahnya ini menyerang anaknya Jun yang masih berusia 12 tahun itu dengan narkoboy. Daniel kecewa karena langkah Kim disebutnya sangat stupid. Sebagai bentuk pelajaran, Daniel sengaja merusak mobilnya. Di sini terungkap, ternyata Daniel rutin membeli narkoboy untuk diberikan kepada putrinya yang kecanduan. Untuk pertama kalinya, Doris mendengar rekaman Carla saat menghubungi polisi. Seperti perjuangannya selama ini, Doris makin yakin anaknya tidak bersalah. Caller? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Terlihat Tony memiliki hobi beternak madu dalam sarang lebah di pekarangan belakang rumahnya. Membawa satu tumpukan berkasnya Errol di tahun 2011, memantapkan tekad Jun untuk mengungkap kebenaran, meski dia harus berhadapan dengan orang-orang kuat dalam lembaganya sendiri. Dalam berkas itu, Jun menemukan catatan bahwa di awal penangkapan, Errol menolak semua tuduhan pembunuhan yang dilakukannya. Namun setelah dibawa ke TKP dalam 48 jam, tiba-tiba Errol mengakui semua perbuatannya. I don't know. Seorang dokter bernama Holling mengizinkan Errol dibawa ke TKP pukul 7.30 pagi. Tapi wawancara baru dilakukan pukul 10.30. Jun menduga kala itu Errol dibantu pengacara negara menunggu giliran pengacara lain yang bisa diajak kerjasama. Doris datang ke penjara untuk meyakinkan anaknya. Peluang kebebasannya makin besar karena ada seorang wanita yang melaporkan pelaku yang sebenarnya. Sayangnya, Errol tidak merespon perjuangan yang sudah dilakukan ibunya ini dengan baik. Bisa karena ingatan palsu yang sudah disusupkan kepadanya. Errol memilih pasrah dengan nasibnya, tidak mau berharap lagi. Bermaksud menemui Patrick di apartemennya, Daniel terkejut karena Lisa berada di sana. Bukan Daniel yang marah, tapi Lisa yang tidak mau diatur hidupnya oleh Daniel. Menurut dia, ayahnya ini justru menenggelamkannya dalam jurang narkoboy karena tidak mau Lisa pergi meninggalkannya seperti yang ibunya lakukan. Keduanya terlibat adu mulut, saling menyalahkan satu sama lain. You know what? You're the one who's sick. Come put some fucking clothes on. Jun menemui pengacara bernama Cardona yang dulu menangani kasusnya Errol. Against a charge of possession with intent to supply. Tampaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi menolak untuk membagikannya kepada Jun. Kembali ke apartemen, Daniel tidak menemukan keberadaan Lisa. I lost my keys or whatever else here. So Harley thinks so. Proud of you, man. But Begitupun saat dia kembali ke rumahnya, tampak kamarnya sudah acak-acakan. Daniel menyuruh Patrick mencari Lisa di tempat biasa nongkrong atau rumah temannya. Daniel mencari putrinya di setiap sudut kota, termasuk menghubungi pihak UGD rumah sakit jika saja Lisa dibawa ke sana. Daniel tidak peduli dengan urusan pekerjaan atau masalahnya dengan Jun. Fokusnya menemukan kembali Lisa. Sementara itu, Jun mengecek di kolom komentar terkait dengan orang-orang yang tidak menyukai Claudia. Datang ke markasnya pengedar narkoboy, teman Lisa yang seorang pecandu mengatakan dia pergi dengan pria yang tidak dikenalnya ke Signum yang berada di Epping Forest. Pertanyaan besar Daniel, bagaimana Lisa bisa mengenal Patrick? Apakah saat Patrick masih menjadi pengedar narkoboy? Easy money. where would go? Datang ke sebuah bukit, Daniel menemukan beberapa tenda yang digunakan para pecandu kelas berat. Namun, dia tidak menemukan Lisa di sana. Perhatiannya fokus ke burung parkir yang hinggap di atas pohon. Tak berselang lama, Patrick menghubunginya bahwa Lisa baik-baik saja dan kini berada di rumah Daniel. Where are the kids? Latisa menemui Doris untuk mengakui perbuatannya. Selama ini, dia dikendalikan seorang polisi disabilitas. Who was this man? Di waktu yang sama, Jun menemukan petunjuk bahwa akun haters ini dibuat oleh Tony.
dia kembali datang ke rumahnya, menekannya untuk mengatakan apa sebenarnya yang dilakukan Daniel kepada Errol hingga merubah pengakuannya. Atau Jun akan melaporkan tindakannya kepada forensik digital, menelusuri akun dan IP address-nya. Tapi Tony tidak takut sama sekali, berbalik marah lalu mengusir Jun dari rumahnya. Jun melaporkan tindakan Tony kepada Claudia, karena dialah yang mengirimkan ancaman melalui media sosial. Sementara itu, Tony sendiri buru-buru menghancurkan harddisk komputernya agar penyidik kehilangan jejak. Saat Tony akan pergi, datanglah Doris, memaksanya minta maaf atas perbuatan yang sudah dia lakukan, memanfaatkan temannya untuk memata-matainya. Mobilnya dia gaspol yang berakibat Doris tertabrak hingga meninggal dunia di tempat. Saat itu juga, Tony ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel tahanan. Mendengar informasi penangkapannya, Daniel datang menemuinya. Di waktu yang sama, Errol yang mendapat firasat buruk mencoba menghubungi ibunya, namun tidak ada jawaban. Ayahnya datang ke penjara membawa berita duka. Daniel lebih peduli dengan bukti yang bisa polisi dapatkan dari rumah Tony yang bisa menyeretnya. Can they? Mate, she's come at me, right? I will do that. Jun dan tim penyidik menggeledah rumahnya Tony untuk mencari bukti. Sayangnya, seluruh harddisk komputernya telah hilang. Kali ini, Daniel tidak bisa ikut campur urusan ini karena Jun yang diberi wewenang untuk menyelidikinya atas perintah atasan. Turns out he was quite active online. So I believed. Selain kasus tabrakan itu, Tony akan dijerat dalam kasus penghinaan dan rasisme. Alleged. To protect your friend. Melihat pekarangan belakang, Jun mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan di dalam sarang lebah milik Tony. Ternyata, petugas menemukan sebuah CD. Dalam CD tersebut, Jun melihat rekaman interogasi yang dilakukan Daniel kepada Errol ditemani pengacara Cardona tanggal 25 September 2011. Errol mengaku telah membunuh Adelaide menggunakan pisau dapur. Dia menikamnya di bagian tenggorokan dan dada. Saat mengulang kembali rekamannya, ternyata Jun melihat Daniel menunjuk bagian tenggorokan dengan pulpennya, termasuk mengarahkan Errol agar mengatakan bagian dada karena Daniel menempelkan pulpen tersebut di dadanya. The chest. Saat itu juga, Jun datangi Daniel untuk memperlihatkan rekaman ini. Daniel disekak mat oleh Jun karena rekaman ini. Saat itu, video rekaman ini tidak ditampilkan di pengadilan karena disebut rusak. What happened between you and Errol? There are parakeets in Epping Forest. Inilah saatnya Daniel menceritakan semuanya kepada Jun. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Daniel menceritakan kerusuhan besar yang terjadi kala itu. Hampir setiap malam kota ini mencekam. Kekerasan dan isu rasisme sangat mencuat. Errol bagian dari mereka yang ikut serta melakukan penjarahan. 3 minggu setelah kejadian itulah, pembunuhan terhadap Adelaide terjadi. Errol ditangkap sebagai pelakunya. Setelah istrinya meninggal, Daniel sendiri disibukkan dengan pekerjaannya sebagai detektif termasuk menjadi ayah tunggal untuk putrinya Lisa. Kala itu, Daniel mendapat tekanan untuk membuat contoh atau narasi baru bahwa pelaku kriminal kerusuhan adalah orang-orang jahat yang layak dihukum secara berat. Karena itu, Errol yang saat itu terlibat dalam kerusuhan dan tersangka pembunuhan pacarnya menjadi peluang besar untuk polisi agar menjeratnya dengan kasus ini meskipun buktinya terkesan dipaksakan. Meski pernah melakukan kekerasan kepada ayahnya, lebih dari itu tidak ada catatan kriminal lain yang dilakukan Errol. Daniel meminta Kim dan Tony untuk mencari bukti kejahatan yang pernah dilakukan Errol termasuk pengakuannya. Meski faktanya, Errol tidak pernah membawa pisau. Kala itu, Errol bersikeras tidak pernah sedikit pun punya niat untuk membunuh pacarnya. Saat waktu kejadian, Errol sedang mencari kerja di tukang cukur rambut. Berbicara dengan pria bernama Mustafa Demir. Menemui Patrick Junior di rumah sakit, Daniel sengaja merekam pengakuan bocah ini bahwa Errol dan ibunya pernah bertengkar karena masalah uang. Daniel sebenarnya ragu jika Errol pembunuhnya. Namun dia dan timnya terus mencari bukti untuk menjatuhkan Errol. Daniel menemui ayah Errol yang dari awal film tidak pernah ditampilkan sosoknya.
Di tengah waktu yang terbatas, ayah Errol mengungkap fakta mengejutkan bahwa putranya itu pernah menikamnya di perut saat usia Errol masih 17 tahun karena memaksa minta uang. Dari sinilah Daniel yakin Errol memang pembunuh Adelaide. Langkah selanjutnya membawa Errol ke TKP untuk memulihkan ingatannya. Namun kala itu Errol masih kesulitan untuk mengingatnya. Pulang dari TKP, Errol dibawa oleh Kim dan Tony. Sedangkan pengacaranya yang seharusnya terus mendampingi hingga kembali ke sel tahanan, malah pulang diantar seorang polwan. Dengan alasan ponselnya tertinggal di TKP, Daniel kembali membawa Errol ke TKP untuk menanam ingatan palsu kepada Errol. Errol tersulut emosi karena dia tidak percaya apa yang sudah dilakukannya. Tapi Daniel terus menekannya secara psikologis memutarbalikkan fakta. Why? Bahkan Daniel memperdengarkan rekaman pengakuan Patrick kepada Errol. Patrick meniru perkataan Errol bahwa dia akan memukuli ibunya. Disinilah Errol mulai tidak berdaya, merasa dirinya memang bersalah. Karena itu, dengan arahan Daniel, akhirnya Errol mengakui perbuatannya. Tiba-tiba, Kim membawa informasi buruk bahwa suara rekamannya Carla telah disebarkan di internet. Apakah ini ulahnya Sonia yang marah karena tewasnya Doris? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Daniel menyalahkan Jun karena bocornya rekaman tersebut. Jun balik marah karena Daniel yang terbukti memanipulasi pengakuannya Errol. Masalah besar akan menimpa Carla jika pacarnya mendengar rekaman tersebut yang tersebar luas. Karena Jun mengancam akan melaporkan Daniel, dia sepakat tidak akan menyembunyikan apapun lagi kepada Jun. Daniel beberkan semuanya kepada Jun untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Terkait DNA, karena Errol memotong rambut pelanggannya di dapur, banyak sekali DNA dan sidik jari orang lain yang ditemukan di TKP. Mereka semua sudah diselidiki oleh Daniel dan timnya. Saat melihat kembali berkasnya, Daniel terkejut lalu keluar. Daniel kembali hubungi temannya yang biasa dia pekerjakan untuk berbagai urusan dengan memberinya imbalan. Saat itu juga, Daniel dan Tony akan pergi ke rumahnya. Tapi dicegat terlebih dulu oleh Jun karena sesuai janjinya, Daniel tidak akan menyembunyikan apapun lagi kepadanya. Orang yang mereka datangi ini, sidik jarinya berada di TKP. Pernah diinterogasi oleh Tony, tapi mengaku sedang berada di rumah dengan istrinya. Namun pada akhirnya, Tony membebaskan pria ini dari penyelidikan. Padahal saat itu, istrinya tidak ada di rumah. Tiba di rumahnya, Daniel disuruh istri Stefan menunggu di belakang. Cukup lama menunggu, Daniel merasa ada yang janggal. Dan ternyata istri Stephen terluka. Dipaksa suaminya untuk menahan Daniel selama mungkin. Sementara itu, Jun sempat mengecek kamar apartemennya Patrick yang saat itu sedang bersama Lisa. Patrick penasaran apa ini tentang Errol. Ternyata Daniel yang menyuruh Jun untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Pencarian terus dilakukan hingga Jun menemukan Stefan. Dia berniat menyerangnya dengan pisau. Jun melawan dan hampir saja membunuhnya jika Daniel tidak mencegah. Akhirnya, Jun menemukan Carla dalam kondisi baik di dalam toilet. Dialah penelepon misterius pertama yang membuka kasus ini. Saat Stefan digiring, Daniel dan anak buahnya ikut masuk ke dalam mobil. Si Stefan awalnya merasa aman karena Daniel pasti akan membebaskannya lagi. Tiba-tiba, dua orang pengendara motor muncul menembak Stefan. Apakah dia ini Patrick yang ingin balas dendam atas kematian ibunya? Ataukah pihak lain yang menolak rasisme? Dari rumahnya, polisi menemukan bukti pembunuhan yang dilakukannya kepada Adelaide, termasuk pisau dapurnya. Singkat cerita, Errol dibebaskan karena pelaku aslinya telah terungkap dan kini sedang berhadapan dengan malaikat di alam kubur sana. Yang Errol sesalkan selama ini, dia salah menilai ibunya yang telah berjuang demi kebebasannya hingga akhir hayatnya. Foto Adelaide dan Doris dipajang di tembok dengan ukuran besar sebagai bentuk penghargaan. Tony sendiri masih hidup bebas karena Daniel akan membantu kasusnya dan seakan dia hanya membawa mobil dengan sembrono. Tony mengaku tidak tahu jika Stefan pelakunya. Dia terkejut karena akan dijadikan kambing hitam setelah sidik jarinya ditemukan di pistol pelaku. Daniel dan Kim menjelaskan semuanya kepada atasan mereka. Sementara itu, hubungan Errol dan Patrick kembali membaik. Patrick minta maaf karena salah menilainya. Daniel mengaku memberikan langsung salinan video pengakuan Errol kepada Claudia karena dia merasa bersalah. Meski penyidik menyimpulkan tidak ada indikasi pasti bahwa dia mengarahkan tersangka,
Errol menceritakan kepada June tidak mau ngotot untuk memperjuangkan keadilan atas dirinya, karena baginya masa depan Patrick jauh lebih penting. Dia tidak mau ada trauma besar yang muncul dalam dirinya. Saat itu, Patrick kecil mendengar Errol mengatakan akan menghajarnya. June penasaran lalu memutar kembali pengakuannya. Ternyata Patrick kecil hanya mengulangi kalimat yang muncul dari film kartun Tom and Jerry. Inilah bukti watak Daniel yang sebenarnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.